Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama kami Departemen Media Informasi pada podcast official BEM FTK. Nah, dengan saya sendiri Zahra Isnaila selaku moderator pada podcast kali ini. Nah, hari ini kita bakal ngobrol santai tapi penuh makna tentang bagaimana sih relevansi organisasi terhadap mahasiswa pada saat ini. Nah, untuk itu di samping saya sudah ada tamu spesial yang sudah enggak asing lagi gitu buat teman-teman, khususnya mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Yuk langsung aja kita kenalan. Boleh Kang? Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tahu apa kabar Kang? Alhamdulillah kabar saya baik dan sedang penuh semangat sekarang. Ya Alhamdulillah ya. Boleh langsung aja secara detailnya perkenalkan Akang. Ya, perkenalkan saya Aryan Syarnur Fauzi selaku mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan angkatan 2022, sekaligus alhamdulillahnya sekarang sedang diamanahi sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan periode 2024-2025. Baik, setelah ke perkenalan, kita langsung aja teman-teman ke pembahasan mengenai topik yang tadi, bagaimana sih relevansi organisasi terhadap mahasiswa pada saat ini. Nah, untuk pertanyaan pertamanya, menurut Akang gitu, apa sih penyebab utama kurangnya minat mahasiswa lain untuk bergabung dalam organisasi saat ini gitu? Boleh? Baik, pertanyaan yang kemudian sering diajukan, pertanyaan yang sering saya temukan, bahkan tidak untuk saat ini, bahkan sebelum-sebelumnya dan di banyak ruang-ruang di luar sering mempertanyakan hal tersebut. Bahkan hal ini pun sampai terkadang ditulis sebagai sebuah artikel maupun jurnal yang kemudian sudah terbit hingga saat ini. Dan yang kemudian saya pahami dari hasil yang kemudian saya temukan, bahwasanya penyebab dari mahasiswa kurangnya minat dalam berorganisasi, pertama yaitu memang atas keterbutuhan dari mahasiswa sendiri ketika mengikuti kegiatan akademik di kampus. Mereka berorientasi bahwa ketika mereka bermahasiswa, tujuannya untuk kemudian bekerja. Ya, hal itu normatif, tapi kemudian ada peran-peran yang kemudian terlewati dari hal tersebut. Karena peran mahasiswa tidak hanya sekedar hanya belajar, kemudian lulus dan bekerja. Namun ada asas yang kemudian perlu terpenuhi, ada tanggung jawab yang kemudian perlu dilakukan, dan hal tersebut adanya di organisasi. Namun hal tersebut ternyata memang tidak ternilai terdetek secara jelas oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa hanya sekedar mengikuti bagian akademik saja gitu. Apalagi dengan situasi sekarang di mana situasi ekonomi yang kemudian bisa dibilang tidak stabil, khususnya di negara kita gitu. Hal tersebut jadi patokan utama mahasiswa bahwa sebenarnya hal-hal yang menunjang diri mereka untuk berkembang ketika mereka mendapatkan sebuah hasil secara material atau berbentuk uang gitu singkatnya. Dan hal tersebut yang kemudian menjadi PR dari organisasi sendiri untuk bagaimana merubah pandangan tersebut, kemudian melakukan sebuah rekonstruksi perbaikan secara paradigma mahasiswa maupun sudut pandang mahasiswa sendiri gitu. Karena sayang rasanya ketika peran fungsi mahasiswa itu tidak bisa dijalankan maksimal oleh mahasiswanya sendiri gitu. Makanya mungkin ke depannya ada hal-hal yang bakal kemudian teman-teman sadari bahwa organisasi juga justru menunjang bagaimana pembekalan-pembekalan untuk nantinya bekerja seperti itu. Oke, udah jelas ya penyebab begitu utama kurangnya minat mahasiswa untuk bergabung ke organisasi. Baik, lanjut aja kita ke pertanyaan yang kedua gitu Kang. Boleh dilanjutkan? Boleh, silakan. Nah, menurut pengalaman Akang gitu, Kang Arya sendiri, apakah organisasi itu sudah cukup gitu untuk melakukan sosialisasi atau promosi kepada mahasiswa baru sejauh ini gitu? Nah, sebenarnya berbicara tentang sosialisasi maupun interaksi yang kemudian dibangun untuk memahami mahasiswa, khususnya mahasiswa baru terhadap organisasi untuk dikenalkan lebih luas, ini justru menurut aku pribadi sudah dirasa maksimal gitu. Dengan yang menjadi program-program dari organisasi sendiri itu terpusat kepada mahasiswa baru gitu ataupun mahasiswa umum.
karena dari awal mereka menginjak kepada bangku perkuliahan, kemudian mengikuti agenda-agenda yang ada di kampus, itu kita diperkenalkan terlebih dahulu terkait organisasi internal, khususnya himpunan, BEM maupun Dewan Amanat sekalipun gitu, yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan hal tersebut tidak hanya berhenti di situ gitu, tapi ada juga tindak lanjut yang kemudian dibangun dari organisasi untuk memperkenalkan bahwa kampus Unisba, khususnya Fakultas Tarbiyah Keguruan, itu memiliki organisasi yang kemudian bisa menjadi ajang untuk mereka meningkatkan kualitas diri gitu sebagai mahasiswa. Dan hal tersebut yang demikian sudah dibangun dari awal hingga saat ini. Bahkan di semester awal ada program-program pelatihan dan segala macamnya yang kemudian itu ditunjang untuk mengetahui organisasi secara mendalam. Dan selepas daripada itu, kita juga di periode sekarang ada yang namanya aktivitas kerja yang dibangun untuk kemudian memahami lebih dalam kembali terkait organisasi gitu, khususnya di Departemen Kaderisasi di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Dan tidak hanya hal itu, organisasi juga selalu melibatkan mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, khususnya di Fakultas Tarbiyah, itu untuk kemudian mahasiswanya bisa mengikuti agenda-agenda yang ada di BEM sendiri gitu. Makanya menurut aku pribadi, untuk sosialisasi maupun pengenalan terhadap organisasi dari awal mula maba itu masuk hingga saat ini, dan juga mahasiswa umum lainnya itu sudah seharusnya mengenal organisasi intrakampus dan organisasi intrakampus yang ada di fakultasnya masing-masing. Jadi teman-teman, menurut Kak Arya itu sudah cukup ya dengan adanya proker-aker di BEM itu sendiri untuk menunjang mahasiswa baru gitu. Ya, sudah cukup ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Nah, menurut Kang Arya nih, bagaimana sih peran senior atau pengurus anggota baru? Jadi kan ada yang senior, ada yang anggota baru gitu. Apakah menurut Kang Arya selaku ketua BEM itu sudah efektif atau belum? Mungkin di sini berbicara terkait bagaimana peran senior terhadap organisasi dan impact-nya kepada masyarakat. Kemudian anggota baru juga yang masuk ke organisasi. Nah, sebenarnya berbicara yang pertama itu terkait senior. Senior sendiri, alhamdulillahnya dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan itu selalu memberikan kontribusi secara pikiran maupun secara tindakan gitu. Karena mereka pun selalu welcome untuk kemudian dapat menghadiri kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi sendiri, mau itu himpunan atau BEM sekalipun gitu. Dan hal tersebut kemudian menjadi output tersendiri bagi mahasiswa yang mengikuti kegiatan tersebut yang diisi oleh senior sendiri. Makanya kalau dari peran senior tersebut, menurut aku pribadi justru menjadi sebuah pembekalan juga gitu ke kita sebagai organisatoris untuk kemudian ada fasilitas yang dapat digunakan untuk mengembangkan organisasi ini lebih maksimal gitu ke depannya. Kemudian yang keduanya berbicara tentang anggota baru. Anggota baru di sini karena memang mereka dalam tahap pembelajaran yang kemudian dibekali dengan semangat atas berorganisasi gitu. Rasa penasaran yang ingin tahu organisasi seperti apa. Hal itu yang kemudian mendukung anggota sendiri untuk berkembang di organisasi. Yang kemudian mereka pun pasti mencari tujuannya masing-masing di organisasi seperti itu. Jadi peran senior atau pengurus baru itu sudah efektif ya Kang? Betul, sudah efektif. Sudah cukup efektif gitu ya. Oke, dilanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kang. Masih bisa menjawab, masih siap gitu kan? Siap, insya Allah siap. Masih siap ya Kang. Nah, untuk pertanyaannya tuh sejauh mana gitu faktor akademik atau beban kuliah itu menjadi alasan gitu sekarang mahasiswa tuh enggan berorganisasi gitu karena akademik gitu. Menurut pengamatan Akang gitu sekarang. Ya, pertanyaan ini sebenarnya mengental kepada pertanyaan yang lain gitu. Bahkan masuk kepada judul yang kemudian akan kita bahas, relevansi organisasi gitu untuk mahasiswa pada saat ini. Dan sebenarnya dari faktor akademik justru ini jadi faktor utama yang kemudian menjadi PR bagi mahasiswa sendiri untuk bagaimana caranya bisa menempatkan akademik ini tetap menjadi prioritas tapi tidak menghilangkan apa yang menjadi tanggung jawab mahasiswa tersebut. Salah satunya
dengan berorganisasi, karena dalam organisasi tersebut ada hal-hal yang kemudian mendukung peran mereka, mendukung peran mahasiswa untuk kemudian menjadi sebuah karakter yang ideal atau mahasiswa yang benar-benar dalam peran dan fungsinya masing-masing. Dan kemudian kenapa faktor ini menjadi berat, kenapa faktor ini menjadi faktor utama, karena kembali lagi dari tujuan awal, landasan awal mereka ingin berkuliah itu karena ingin mendapatkan kerja gitu. Dan hal tersebut itu menjadi pembekalan secara memori pada ingatan mahasiswa yang kemudian menjalankan aktivitasnya di kampus, sehingga mereka terkadang banyak yang memang memilih untuk meninggalkan hal-hal yang sekiranya mengganggu dari apa yang menjadi aktivitas perkuliahan mereka gitu. Dan sebenarnya hal tersebut yang kemudian perlu diluruskan itu, karena ketika mahasiswa itu ditunjang untuk kemudian belajar, untuk menuntut ilmu, kemudian ingin bekerja, sebenarnya tidak hanya sekedar peran akademik masuk kelas itu menjadi pembekalan yang maksimal. Bahkan kuliah selama 3,5 atau 4 tahun secara cepatnya itu tidak memastikan bahwa mahasiswa itu ideal dalam bekerjanya. Kenapa saya bisa berbicara seperti itu? Karena secara yang saya pahami bahwa perkuliahan itu 70% adalah teori, kemudian 30% adalah praktek. Yang dimana sebenarnya soft skill yang kemudian perlu dibangun dalam bekerja itu menjadi keterbutuhan pokok dalam kita sebagai mahasiswa yang untuk kedepannya ingin menjadi seorang pekerja gitu. Khususnya guru sendiri sebenarnya mempunyai tugas penting dan fundamental, bahwasanya guru tersebut harus mempunyai kompetensinya gitu. Ada 4 kompetensi yang kemudian perlu dimiliki oleh seorang guru, dan hal tersebut bisa diwujudkan tidak hanya melalui teori atau dosen yang mengajar gitu kepada mahasiswa, tapi perlu ada juga pengasahan secara komunikasi, sosialisasi, kemudian karakter, berpikir kritis dan segala macamnya. Hal tersebut itu perlu dibangun di organisasi gitu. Kalau misalkan berbicara secara data, BPS menyebutkan, Badan Pusat Statistika, bahwa sarjana S1 itu tahun 2014 ada sekitaran 400.000 kurang lebih itu mengalami pengangguran. Dan kemudian tahun sekarang atau tahun kemarin, tahun 2024, mahasiswa sarjana S1 itu mengalami peningkatan secara pengangguran di angka 800.000 kurang lebih gitu. Nah, hal tersebut yang kemudian menjadi PR bahwa kenapa terjadinya penaikan terhadap pengangguran mahasiswa untuk saat ini. Dan pada faktanya memang tidak hanya lowongan kerja saja yang menjadi faktor utama, tapi ada beban yang kemudian terpikul, ada kemudian kekurangan yang dialami oleh para mahasiswa atau yang sudah lulus fresh graduate gitu. Dan hal tersebut yang tidak dimiliki, maka dalam segi saat mereka bekerja, hal itu menjadi dipertimbangkan gitu, kemana peran-peran yang kemudian dibutuhkan gitu, soft skill segala macam. Kemudian berbicara secara BPS kembali, bahwa data yang kemudian ditemukan tingkatan diploma mereka tahun 2014 itu berjumlah sekitar 400, kurang lebih 400 pengangguran, dan sementara tahun 2024 ini mengalami penurunan. Dan menurut aku pribadi ini menjadi data yang kemudian menjadi konkret ketika mahasiswa mengalami penaikan secara angka pengangguran, kemudian yang mengikuti program dari diploma ini mengalami penurunan secara angka pengangguran. Karena kalau dari diploma sendiri, dalam program pendidikan yang mereka alami, yang mereka tempuh, itu terbalik daripada sarjana S1 gitu. Kalau sarjana S1 itu 70% teori, 30% praktek. Kalau misalkan yang diploma itu 30% teori, 70% praktek. Dan hal tersebut yang kemudian menjadi PR gitu, tanda tanya bagi kita. Hal itu pun selaras yang saya ketahui di data Kompas yang kemudian terlihat, data mahasiswa 10 tahun terakhir dari data angka minat organisasi itu mengalami kelonjakan sebanyak 64%. 64%. Kemudian berbicara secara data yang kemudian yang tadi saya sebutkan, ternyata ya hal tersebut menjadi sebuah korelasi antara satu sama lain, bahwa ternyata keterbutuhan mahasiswa itu perlu adanya peran organisasi di sana untuk mengasah hal-hal yang demikian sudah dibuat gitu.
Karena sebenarnya sudah ada memang kurikulum merdeka yang menekankan bagaimana keinginan dari seorang siswa ataupun mahasiswa sekalipun untuk kemudian mengembangkan dirinya di akademik gitu. Tapi pada faktanya kita temukan bahwa mahasiswa-mahasiswa yang kemudian diterapkan hal tersebut seperti misalkan presentasi, kemudian mengemukakan pendapat, diskusi, pertanyaan satu sama lain, justru karena ada pengaruh teknologi itu jadi dimanfaatkan oleh mereka sehingga pengetahuan yang seharusnya timbul dari fakta yang kemudian mereka pelajari justru malah mencari di internet gitu, dan kemudian hal itu tidak ditafsirkan gitu. Hal tersebut justru menjadi sebuah tantangan lah bagi kita bahwa teknologi pun sebenarnya itu dimanfaatkan untuk kemudian kita mengetahui sesuatu dan mengingatnya, bukan hanya sekadar mencari untuk kemudian hanya formalitas di dalam kelas gitu. Ya itu mungkin sedikitnya yang bisa saya sampaikan untuk pertanyaan tersebut. Ya, jadi teman-teman insya Allah ya untuk akademik itu emang penting gitu, tapi peran organisasi juga penting gitu terkait hal ini gitu buat kedepannya gitu. Nah, untuk pertanyaan yang terakhir nih Kang, menurut Akang sih apa strategi yang paling efektif gitu untuk meningkatkan minat mahasiswa terhadap organisasi gitu? Strateginya gimana gitu? Ya, ini masih menjadi sebuah tantangan, ini masih menjadi sebuah PR karena makin kesini yang kemudian data yang sudah sebelumnya saya sebutkan bahwa mengalami penurunan secara terus-menerus, dan hal ini yang kemudian kita akan bangun, ini yang kemudian akan aku sadari secara penuh terhadap organisasi bahwa memang sekarang perbedaan sekarang dengan yang sebelumnya, bahwa kalau sebelumnya organisasi itu dipandang penting karena kepemimpinannya gitu, tapi sekarang nilai jual kepemimpinan dalam organisasi justru tidak ada harganya. Justru mereka merasa bahwa kepemimpinan, sikap kepemimpinan itu tidak ada kaitan secara erat dalam pekerjaannya. Maka kemudian yang aku sadari secara realitas bahwa peran organisasi ini perlu menitik beratkan pada apa yang menjadi keterbutuhan mereka dalam mereka belajar di kampus, khususnya ingin bekerja gitu singkatnya. Nah, pekerjaan itu bisa ditunjang dengan beberapa hal di luar daripada apa yang menjadi pembahasan di dalam kelas. Itu salah satunya soft skill yang kemudian akan bangun, kemudian kreativitas, kemudian juga karakteristik, ada juga berpikir kritis, sosialis dan segala macamnya. Hal tersebut yang kemudian menurut aku bisa relevan dengan apa yang menjadi keterbutuhan mahasiswa saat ini ketika mahasiswa berorientasi untuk kemudian berkuliah untuk kedepannya bisa mendapatkan kerja. Dan aku harap mahasiswa-mahasiswa yang kemudian mengikuti organisasi dapat bersaing ketika beres berkuliah dengan yang lainnya gitu. Dan aku pun dapat menjamin dalam segi advokasi, komunikasi, maupun secara mentalitas itu bisa lebih unggul daripada mahasiswa yang tidak berorganisasi. Karena organisasi dalam banyaknya program-program yang dibuat perlu memahami terlebih dahulu bagaimana keterbutuhan mahasiswa, kemudian bagaimana mereka bekerja di dalam tekanan, kemudian mereka harus bisa membuat suatu ide yang pada akhirnya menjadi ketertarikan bagi mahasiswa sendiri. Dan hal tersebut yang aku yakini bahwa pembekalan tersebut akan jadi pembekalan yang memang relevan untuk kemudian bekerja. Organisasi memang tidak memberikan secara material atau keuangan, tapi mereka memberikan pembekalan untuk bagaimana caranya bekerja untuk mendapatkan penghasilan yang maksimal. Baik teman-teman, nah untuk terakhir kali ini Kang, boleh berikan pesan atau kesan khususnya kepada mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan agar tertarik gitu masuk organisasi, pesan atau kesan dari Akang gitu. Pesan-pesan yang kemudian akan saya sampaikan untuk mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, tetap pahami terlebih dahulu, sadari bahwa peran teman-teman di sini memang untuk belajar, untuk kemudian nantinya bekerja, bisa bersaing dengan masyarakat di luar, dan hal tersebut membutuhkan pembekalan secara maksimal. Dan satu-satunya yang kemudian bisa menaungi atau memaksimalkan peran kalian untuk kemudian menjadi pembekalan adalah di organisasi. Maka kemudian hal-hal yang demikian tersebut sudah selayaknya teman-teman bisa memahami gitu. Sebenarnya balik lagi gitu, bagaimana teman-teman bisa menyadari apa yang menjadi keterbutuhan dari teman-teman sendiri, khususnya Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, atas apa yang kemudian kedepannya akan
mereka dapatkan gitu di kampus. Karena menurut aku belajar di kampus dengan pembahasan dari dosen yang begitu lumayan banyak, terus disampaikan secara 2 SKS, 3 SKS, kemudian keluar dari kelas tanpa adanya pembahasan lebih lanjut, aku rasa itu menjadi kurang gitu. Harus ada penunjang lainnya untuk memanfaatkan pengetahuan tersebut. Makanya untuk demi kebaikan-kebaikan teman-teman, demi kebaikan-kebaikan yang sudah diamanatkan oleh orang tua kepada kalian, sekiranya itu bisa dimaksimalkan di kampus sendiri gitu. Dan ada tuntutan juga untuk kemudian kita memahami bagaimana cara memanage waktu untuk kemudian menjadi pembekalan yang sangat penting bagi teman-teman ketika bersaing di dalam dunia kerja. Paling seperti itu saja. Jadi teman-teman dapat disimpulkan gitu. Jadi jangan takut untuk masuk organisasi karena banyak sekali pengalaman gitu di organisasi yang tidak bisa kalian hanya dapatkan di perkuliahan saja gitu. Jadi buat teman-teman jangan pernah takut untuk masuk organisasi gitu. Mungkin segitu dari saya sendiri selaku moderator. Terima kasih kepada Kang Arya yang sudah bisa gitu menyempatkan waktu untuk sharing santai gitu, ngobrol santai terkait topik yang emang sudah ini ya sudah umum gitu di khususnya di fakultas kami sendiri gitu ya. Ya, ya terima kasih. Untuk itu dari saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.